Salut do people es la supreme loi, artinya hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muammar Auluddin selaku pembicara pertama dari tim kami yang bertugas untuk menyampaikan setup perdebatan terkait dengan mosi pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Baiklah, masuk ke dalam latar belakang dari mosi yang kita perdebatkan. Dewasa ini, sebagaimana yang kita ketahui, tidak dapat dipungkiri bahwasanya terjadi pelonjakan atau perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, dan tentunya hal tersebut menimbulkan pisau bermata dua, yang di satu sisi ada hal positif dan juga di sisi lain ada hal negatif yang menghantui. Contohnya saja adalah kasus kebocoran data pribadi ratusan juta data penduduk Indonesia dalam kasus aplikasi e-hack. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, bahkan data seorang Presiden Insinyur Joko Widodo dibocorkan melalui laman media sosial Twitter. Hal tersebut menjadi puncak dari buruknya proteksi perlindungan data pribadi di dalam negara ini. Padahal konstitusi kita sendiri mengamanatkan terkait dengan perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, bahkan harta-harta yang berada di bawah kekuasaan kita. Baiklah, masuk ke dalam ranah definisi atau pengertian dari data pribadi itu sendiri. Data pribadi adalah hal-hal yang memuat terkait dengan identitas pribadi, seperti nama, tempat tanggal lahir, bahkan alamat dan hal-hal pribadi lainnya. Kemudian masuk ke dalam stance atau pendirian tim kami, yang dimana pada saat ini kami berdiri selaku tim pro atau tim yang sangat setuju terkait dengan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, mengingat masifnya hal-hal negatif yang timbul dari belum adanya payung hukum terkait hal tersebut. Kemudian masuk ke dalam goals atau tujuan dari perdebatan kita, yang dimana kita harus mengupayakan hal-hal terkait dengan penanggulangan kasus penyalahgunaan data pribadi. Kemudian masuk ke dalam status quo atau problematika yang saat ini terjadi di lapangan. Dengan belum disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi ini, maka ada total 273,5 juta data penduduk Indonesia yang belum dapat kita katakan terproteksi atau aman dari kasus penyalahgunaan data pribadi. Kemudian, melangkah ke limitasi atau pembatasan terkait dengan mosi kita perdebatkan, di mana kita hanya membahas dari perspektif hukum, teknologi, dan informasi saja, mengingat urgensi dari kasus ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan proteksi dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, masuk ke dalam ranah argumentasi dari tim kami. Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia, yang juga hal tersebut ditujukan pada perlindungan data pribadi yang terdapat pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga serta martabat. Kemudian disahkan dalam Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-6/2008 terkait dengan pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pada Undang-Undang ITE terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yang harus dilindungi oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan poin perlindungan data konsumen itu sendiri, mengingat saat ini terjadi peningkatan atau pelonjakan transaksi daring yang sangat pesat. Maka dari itu hal tersebut dapat menjadi hal yang sangat rawan terkait dengan kasus kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi. Maka dari itu pihak pemerintah dan pihak swasta harus mengupayakan proteksi terkait dengan perlindungan data pribadi oleh para konsumen dan masyarakatnya. Maka dari itu kami selaku tim pro pada kesempatan kali ini dengan tegas, lugas, dan mantap, dan juga kami percaya bahwasanya kami dapat membuktikan beban dari pembuktian pada mosi kesempatan kali ini, maka kami sangat setuju dengan mosi yang kita perdebatkan. Sekian dan terima kasih. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ardiansyah Srifa, sekaligus pembicara kedua yang akan memberikan data konkret dan pembahasan lebih lanjut mengenai mosi kita yang akan kita bahas pada alur perdebatan monolog kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, mosi yang akan diangkat yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan kami di sini memilih standing position sebagai tim pemerintah. Baiklah, seperti yang disinggung sebelumnya oleh pembicara pertama kami, izinkan saya mengolah argumen kami menjadi lebih matang agar argumen yang kami bawakan lebih meyakinkan. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, menurut dari Jurnal Hukum Uninsula volume 37, urgensi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bahwasanya di dalamnya yaitu interaksi melalui media elektronik dengan sistem digital yang dilakukan masyarakat saat ini sudah merambah ke segala lini sektor kehidupan seperti industri pariwisata, e-governance, industri keuangan atau e-payment, transportasi, bidang pemerintahan atau e-government. Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman, dan produksi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap terjadi seperti pada sistem perbankan. Data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama card center, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan. Dewan Juri yang terhormat,
Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika. Pada awalnya, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi yang melarang adanya penyadapan. Nah, Dewan Juri yang terhormat, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur di berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya, hanya bersifat parsial dan sektoral. Perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya. Sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah undang-undang khusus Dewan Juri yang terhormat. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan big data dan selama tidak diundang-undangkannya khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi akan terus terjadi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, rencana pembuatan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau disebut juga dengan PDP sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Pembahasannya pun sudah sampai pada tahap RUU tentang PDP. Dengan terjadinya banyak permasalahan kebocoran data pribadi, sudah selayaknya RUU tentang PDP segera disahkan menjadi undang-undang. Nah, agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Jika tidak cepat dilakukan penanganan terhadap masalah tersebut, masalah-masalah baru akan terus bermunculan dan merugikan masyarakat maupun negara. Dewan Juri yang terhormat, penerapan RUU PDP menggunakan asas extraterritorial jurisdiction seperti yang tertuang dalam pasal 2, yaitu undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi atau institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah NKRI dan atau bagi pemilik data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum NKRI. Dewan Juri yang terhormat. Nah, baiklah Dewan Juri yang terhormat, RUU PDP menjadi satu-satunya harapan masyarakat guna menanggulangi masalah yang semakin hari semakin memprihatinkan. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2020 terdapat 2.549 kasus pencurian informasi dengan tujuan kejahatan dan 79.439 akun yang datanya dibobol. Hal tersebut menjadi salah satu bukti akibat lemahnya sistem perlindungan data pribadi sehingga rawan terjadinya kebocoran. Nah, Dewan Juri yang terhormat, contoh lainnya seperti kasus yang terbaru terkait penjualan foto selfie KTP yang berada di medsos. Dewan Juri yang terhormat, sudah sepantasnya menyadarkan masyarakat akan kepekaan pentingnya perlindungan data pribadi karena penjualan terkait data pribadi secara terang-terangan dan tidak ada payung hukum yang dapat menjerat pelaku. Dewan Juri yang terhormat, tujuan RUU PDP sendiri yakni guna memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi yang saat ini mulai diusik dengan kecerobohan pemangku kepentingan yang ditunjang dengan kekosongan hukum terkait pengaturan PDP. Dewan Juri yang terhormat, selain itu RUU PDP hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait dengan perlindungan data pribadi. Dewan Juri yang terhormat, yang sebelumnya peraturan-peraturan atau undang-undang lain yang mengatur terkait perlindungan data pribadi hanya diatur secara umum tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat bagi pelaku pelanggar perlindungan data pribadi. Menjadi sebuah keharusan pemerintah negara Republik Indonesia segera mengesahkan RUU perlindungan data pribadi yang telah menjadi program jangka panjang. Nah, Dewan Juri yang terhormat, harus ada regulasi aturan khusus yang melindungi hak privasi masyarakat tanpa takut akan terjadi kebocoran data yang dimiliki, dan setiap instansi swasta maupun pemerintah juga lebih berhati-hati dan meningkatkan keamanannya. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami dari tim pemerintah secara tegas menyatakan bahwasanya kami pro terhadap pengesahan rancangan undang-undang ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Societas Tibi Justisia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum dan keadilan. Yang mulia Jurnal terhormat, perkenalkan nama saya Radisa Maharani selaku pembicara ketiga yang akan melanjutkan dan membahas lebih dalam alur pendekatan kita kali ini serta memberikan skenario terbaik yang akan ditawarkan oleh tim kami. Di sini, kami memilih standing position sebagai tim pemerintah dengan mosi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas hak asasi manusia. Karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Namun, regulasi tersebut masih terbuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Artinya, regulasi yang ada belum mampu menjadi sebuah perlindungan bagi masyarakat Indonesia.
Seperti contoh dalam Permen Nomor 20 Tahun 2016 yang mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak setiap pengguna sistem elektronik dengan nyaman tanpa ada pihak yang merugikan. Namun, ketika pemilik sistem elektronik melakukan pelanggaran seperti terjadi kebocoran data, mereka hanya akan diberikan sanksi administratif tanpa adanya ketentuan sanksi denda sebagai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya, di mana sanksi tersebut hanya akan memberikan keuntungan bagi penyelenggara sistem elektronik. Ketimpangan tersebut apabila terjadi secara terus-menerus hanya akan menimbulkan kasus berulang karena kurangnya efek jerah yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik. Lemahnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan rentan terjadinya penyalahgunaan di dunia maya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa hingga saat ini terdapat banyak kasus penyalahgunaan data pribadi. Hal tersebut tentunya menjadi alarm bagi pemerintah agar segera membentuk payung hukum yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kelemahan yang ada harus segera diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjadinya keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Oleh karena itu, diperlukannya reformulasi atas norma hukum yang ada. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari penghormatan atas hak privasi yang harus dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data pribadi harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi, yaitu konstitusi. Karena undang-undang dasar atau konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun perdebatan tanpa sebuah solusi hanyalah retorika belaka. Oleh karena itu, izinkanlah kami mengajukan beberapa solusi yang telah disusun oleh tim kami. Pertama, diperlukannya peran dari pemerintah pusat, pengendali atau pengakses data, dan penegak hukum yang akan memperhatikan, mengawasi, serta menegakkan pelaksanaan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dengan melalui mekanisme evaluasi berkala terhadap kasus kebocoran data yang terjadi. Kedua, diperlukannya pemberian kesadaran kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk menghilangkan terjadinya faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana. Kemudian diperlukannya upaya pembinaan kepada masyarakat akan bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari kasus kebocoran data pribadi. Hal ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Justitiae non est neganda non differenda, artinya adalah keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, Kakanda Panitia yang kami banggakan, serta rekan adu argumen kami dalam lomba ILDC FHUI 2022. Baiklah, kami akan menyampaikan pidato kesimpulan dari argumentasi yang telah kami lontarkan pada pembicara pertama, kemudian diperkuat dengan data oleh pembicara kedua, dan juga dapat dielaborasi dengan sangat kuat dengan argumentasi dari pembicara ketiga dari tim kami. Baiklah, di sini kami akan membahas terkait dengan keadaan RUU PDP saat ini dan juga langkah apa yang sebenarnya harus kita ambil sebagai tindak lanjut dari pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama terkait dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang menjadi sebuah solusi yang mampu untuk menekan laju kasus pencurian data pribadi. Namun draft yang ada saat ini bukan berarti sudah sempurna. Perlu adanya pengkajian ulang yang dilakukan dan dilandasi oleh transparansi serta dimotori oleh masukan serta pendapat-pendapat dan tanggapan dari para pakar, akademisi, aktivis, bahkan masyarakat umum. Dengan begitu maka akan mewujudkan suatu negara yang berdiri di atas fondasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua adalah
perlu adanya peningkatan keamanan atau proteksi melawan cybercrime. Dan hal ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah dan pihak swasta untuk menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat atau konsumen, sehingga tidak terjadi lagi kasus kebocoran data pribadi sebagaimana yang telah kami berikan yang menjadi beban pembuktian dari tim kami. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari alur perdebatan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan mosi yang kita perdebatkan, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekali lagi kami tegaskan, kami selaku tim pro dengan tegas, lugas, dan mantap mengatakan sangat setuju terkait dengan mosi yang kita perdebatkan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.